Selamat datang kembali. Kita langsung nih ya, kita mau kupas tuntas sumber yang Anda bawa. Oke, siap. Buku Order Out of Chaos dari Scott Walker. Fokus kita kali ini, teknik 8, sains di balik negosiasi. Betul. Misinya apa? Dia kita bongkar lah, apa sih yang sebetulnya terjadi di otak, di tubuh kita pas lagi negosiasi. Apalagi kalau situasinya, wah, menegangkan gitu ya. Sip. Oke, langsung kita bedah ya. Penting banget ini memahami sains di baliknya, dan ini bukan cuma buat situasi, katakanlah penyanderaan seperti pengalaman penulisnya ya. Oh, jadi relevan buat sehari-hari juga? Jelas. Prinsipnya itu berlaku di semua interaksi Anda kok. Justru karena akarnya dari situasi krisis, wawasannya itu jadi sangat mendasar soal komunikasi. Kalau kita tahu kenapa kita bereaksi begitu, nah itu baru bisa kasih kendali lebih. Oke. Sumber ini kan langsung bahas soal respon klasik itu ya. Lawan, lari, atau diam. Aha, fight, flight, freeze. Nah, itu dia. Yang katanya pembajakan amigdala. Saat rasanya otak rasional kita kayaknya, offline sebentar gitu. Insting ambil alih. Iya. Adrenalin, kortisol langsung, wush, banjir di badan. Jantung jadi duk-duk-duk, otot kaku. Gimana coba mau negosiasi kalau kondisi begitu? Nah, ini nih bagian yang menurut saya menarik banget dari sumber ini. Efek kimia tadi, lonjakan awal itu, ternyata cuma berlangsung sekitar 90 detik. Serius? Cuma 90 detik? Saya kira bisa berjam-jam efeknya. Lonjakan awalnya, ya sekitar 90 detik. Tentu efek lanjutannya bisa ada, tapi momen krusialnya itu. Setelah 90 detik itu, secara biologis nih, kita sebenarnya punya jeda. Punya ruang untuk memilih respons. Wah, ini penting ini. Jadi nggak pasrah aja gitu ya? Betul. Dan sumber ini juga bagusnya meluruskan pemahaman soal otak reptil yang sering disalahartikan itu loh. Oh iya. Sering dengar itu? Mengutip peneliti kayak Dr. Lisa Feldman Barrett, kita ini bukan korban sirkuit emosi purba yang nggak bisa dikontrol. Justru sebaliknya. Gimana tuh maksudnya? Kita ini arsitek aktif dari emosi kita sendiri. Emosi itu menurut dia dibangun, dikonstruksi. Dibangun? Maksudnya gimana? Dirakit dari sensasi tubuh kita, pengalaman masa lalu kita, terus konteks situasi saat ini. Jadi bukan sekedar tombol reaksi otomatis yang kepencet. Wow. Oke. Ini mengubah cara pandang sih. Jadi kita bukan kayak robot biologis yang nurut aja sama kimia tubuh. Kurang lebih begitu, kita punya peran aktif. Terus gimana caranya kita mengenali arsitektur internal ini, apalagi pas lagi panas-panasnya gitu? Sumber ini kan menawarkan model 4 karakter dari Dr. Jill Bolte Taylor. Iya, betul. Kedengarannya agak rumit nggak sih? Praktis nggak buat dipakai? Justru sangat praktis. Kalau kita lihatnya sebagai semacam mode otak yang bisa aktif gantian. Gampangnya gini. Oke. Karakter 1 itu pikir kiri. Si logis, teratur, fokus tujuan. Tapi bisa juga jadi kaku, menghakimi. Si perfeksionis mungkin ya. Bisa jadi. Terus karakter 2, emosi kiri. Ini si pelindung. Basisnya rasa takut, waspada, sering cemas karena nyambungnya ke masa lalu. Ini nih yang sering diam-diam ambil alih kalau kita merasa terancam. Ini yang bikin kita reaktif mungkin ya. Bisa jadi pemicunya di situ. Lalu karakter 3, emosi kanan. Ini si kreatif, si spontan, yang suka bermain, menikmati momen. Asik dong. Asyik, tapi gampang terdistraksi juga. Mungkin kayak pas lagi diskusi penting, tiba-tiba pengen cek HP gitu. Nah, itu karakter 3 lagi main. Oke, paham. Terakhir, karakter 4, pikir kanan. Ini mode yang tenang, yang hadir utuh di saat ini, bijak, bisa lihat gambaran besarnya, penuh syukur. Wah, ini kondisi idealnya ya? Bisa dibilang begitu. Kuncinya bukan soal mana yang paling bagus, tapi menyadari mode mana yang lagi dominan di diri Anda, biar bisa lebih sadar mengarahkannya. Oke, jadi langkah pertamanya itu kesadaran ya, mengenali mode mana yang lagi aktif. Ini nyambung ke ide regulasi diri dong. Tepat sekali. Ini intinya soal kesadaran diri dan regulasi diri. Makanya sumber ini juga menekankan strategi name it to tame it. Kenali untuk kendalikan. Kasih nama biar jinak gitu. Haha, bisa dibilang gitu. Sesederhana kita ngasih label pada perasaan kita, oke, saya lagi merasa kesal nih. Atau, wah, saya kok jadi gugup ya? Itu aja udah bisa ngasih sedikit jarak psikologis. Jadi ada jeda gitu ya?
Betul, jeda antara stimulus dan respons. Dan ini memberi kita kendali. Penting nih, ini bukan soal menekan emosi loh ya, tapi memilih respons secara sadar. Sip, sip. Nah, kalau ditarik ke komunikasi, gimana kaitannya? Sumber ini kan juga nyinggung soal Mehrabian. Ah iya, soal persentase komunikasi itu kan, yang sering disalahpahami juga. Betul. Katanya kan bahasa tubuh lebih penting dari kata-kata. Sumber ini meluruskan, bukan berarti kata-kata nggak penting sama sekali. Tapi khususnya saat kita bicara soal perasaan atau sikap, kalau ada ketidaksesuaian antara kata-kata Anda dengan nada suara atau bahasa tubuh Anda, Orang lebih percaya yang mana? orang cenderung lebih percaya sinyal nonverbalnya. Jadi keselarasan antara apa yang kita rasakan di dalam, internal, dan apa yang kita tampilkan keluar, eksternal, itu jadi penting banget. Wah, itu poin krusial sih, soal keselarasan. Dan kesadaran diri tadi jadi kunci buat ngelola reaksi internal itu ya. Pasti. Untungnya, sumber ini nggak cuma ngasih pemahaman ya, tapi juga ngasih alat konkret gitu. Iya, ini bagusnya. Ada teknik-teknik berbasis sains yang bisa langsung Anda coba. Misalnya, physiological sigh. Gimana tuh caranya? Itu loh, tarik nafas cepat 2 kali lewat hidung, terus hembuskan panjang sekali lewat mulut. Shhh, gitu. Ini cara super cepat buat ngeriset sistem saraf otonom kita. Oh, oke. Cuma gitu aja? Coba aja rasakan bedanya. Atau ada lagi box breathing, pernafasan kotak. Pernafasan kotak. Tarik nafas hitungan 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan nafas 4 detik, tahan lagi 4 detik. Ulangi. Ini bantu banget menenangkan respons stres. Jadi ini bukan sekedar relax yuk, tapi ada dasar biologisnya ya? Betul. Ini intervensi biologis. Ingat aturan 90 detik tadi. Teknik-teknik ini bantu Anda memanfaatkan jeda waktu itu. Supaya bisa memilih respon yang lebih sadar, mungkin mengaktifkan karakter 4 yang lebih tenang. Itu. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda yang dengerin. Memahami cara kerja internal kita, ini kimia otak, gimana emosi itu dirakit, respons stres kita, terus model 4 karakter tadi, itu kayak ngasih Anda semacam panel kontrol internal gitu ya. Bisa dibilang begitu. Ini kan kekuatan super buat merespons secara sadar dalam negosiasi, atau ya percakapan penting lainnya. Jadi nggak cuma reaktif ikut arus aja. Nah, ini mungkin nyambung ke satu pertanyaan reflektif ya, buat Anda renungkan sendiri. Apa tuh? Kalau kita sepakat, seperti kata Dr. Feldman Barrett, bahwa Anda adalah arsitek emosi Anda, Oke. gimana caranya Anda bisa mulai secara proaktif merancang atau mungkin melatih respon emosional yang Anda inginkan. Tapi sebelum Anda masuk ke situasi sulit itu. Maksudnya persiapan gitu. Lebih dari sekedar persiapan materi, ini persiapan lanskap emosional internal Anda. Jadi bukan nunggu bereaksi pas momen panasnya aja, tapi udah dibangun dari jauh-jauh hari. Gimana caranya? Menarik. Jadi nggak cuma reaktif, tapi proaktif membangun kondisi internal kita ya? Persis, sesuatu untuk Anda pikirkan lebih lanjut.